sesat. Siapa orang-orang sesat? Mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Siapa itu? Saduki. Jadi di mata orang Parisi, Saduki sesat. Siapa lagi? Orang-orang yang disebut Epikusim. Epikusim itu filsafat Yunani Epikuros, yang tidak percaya bahwa Taurat itu apa adanya, berasal dari aslinya. Jadi yang menyangkal keaslian Taurat itu disebut Epikusim. Di zaman modern, menurut Rabi Rambam, Rabi Moshe ben Maimun, orang Muslim. Jadi yang disesatkan bukan hanya orang Kristen, Muslim juga dianggap sesat. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kalau bicara tentang orang Yahudi itu sesungguhnya kompleks sekali. Jadi orang Yahudi itu pada zaman Yesus kan ada mazhab atau aliran-aliran. Kita pernah membahas ini, paling tidak ada 3 aliran Yahudi yang sangat terkenal pada zaman Yesus. Yang pertama orang-orang Saduki yang menguasai bait suci, tapi artinya orang Saduki itu kan bersamaan dengan runtuhnya Beit Hamikdas atau bait suci itu perannya hilang ya. Dan mereka hilang lacak dari sejarah. Yang kedua orang Eseni. Orang Eseni itu sudah memisahkan dari lembaga bait suci Yerusalem kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. Tapi pada tahun 1947 kita menemukan The Dead Sea Scroll di 11 gua di Wadi Qumran, dan pada tahun 2017 itu ditemukan gua ke-12. Itulah orang Eseni. Yang ketiga orang Parisi. Orang Parisi itu kalau dalam perjanjian baru itu saingannya Saduki. Namun Parisi inilah yang bertahan sampai hari ini. Nah orang Parisi itu sekarang mereka mayoritas disebut orang-orang Yahudi Rabbanik. Tapi juga ada aliran Yahudi yang agak berbeda yang eksis juga di Yerusalem sampai hari ini, namanya Yahudi Karaid. Perbedaannya di mana orang-orang Yahudi Karaid itu menolak yang namanya Torah CBLP, Torah lisan. Nah, selain orang Yahudi yang bertahan dari komunitas Yahudi di abad pertama, Kristen. Jadi Kristen itu sebetulnya bagian dari Yudaisme. Jadi kalau dikatakan kenapa orang Yahudi menolak Yesus, ya orang-orang Yahudi tertentu. Tidak semua berarti. Tidak semua, karena orang-orang Yahudi yang paling tidak, kalau tidak beriman secara Kristiani, tapi memahami jalan Kristiani. Nanti bisa kita membahas secara lebih detail ketika kita bicara tentang Yahudi zaman sekarang, bagaimana peningkatan hubungan baiknya dengan orang-orang Kristiani. Namun tentang pertanyaan Ibu itu kan pertanyaan teologis. Yang pertama tentang Mika pasal 5 ayat 1 itu kan posisi di mana Mesias itu akan lahir di Bethlehem Efrata. Betul. Kalau Nazaret itu implisit. Tidak di kitab Mika tapi di kitab Nabi Yesaya. Yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Tunas. Tunas akan tumbuh dari akar Isai. Tunas disitulah bahasa Ibrani-nya Netzer. Dari kata Netzer itu muncul kata Nazaret. Itu implisit. Namun sebelum itu kita bisa membaca pendalamannya itu di dalam Mika pasal 4 ayat 8. Oh, baik Pak. Mika pasal 4 ya Pak ya. Mika pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, apa yang disebut menara kawanan domba, kemudian dikaitkan putri Yerusalem. Karena pada waktu itu posisi Bethlehem dan posisi Yerusalem sama-sama di Yudea. Jadi ibu kotanya Yudea itu adalah Yerusalem. Yerusalem ya Pak. Tapi ini bentuk yang namanya dalam sastra Ibrani itu paralelisme
sinonimus. Jadi berbicara tentang satu konsep, tetapi di situ ada pendalaman. Di mana Mesias itu kalau menurut ya Targum Yahudi ya, Targum itu semacam terjemahan kitab suci tapi terjemahan agak bebas. Kalau di dalam perbandingan dengan dunia Kristen itu bisa dibandingkan misalnya Good News Arabic Bible atau Good News English Version. Jadi itu terjemahan yang mengandung penekanan yang mengartikan lebih jelas ayatnya. Di mana kata Migdal Eder, menara kawanan domba, itu diterjemahkan Mesias Israel. Jadi Migdal Eder itu apa? Menara kawanan domba. Itulah padang Efrata, padang gembala di mana Kristus itu dilahirkan. Berita kelahiran Kristus itu kan berawal dari padang gembala. Betul. Maka padang gembala itu sekarang letaknya di Bet Sahur. Biasanya kalau kita menjelang malam Natal kita ada renungan di sana. Nah kemudian dari Bet Sahur mereka menuju ke Bethlehem. Itu lokasi yang sama. Tapi pengidentifikasian Migdal Eder atau menara kawanan domba dengan tempat di mana Mesias kelahirannya diberitakan, itu ada dalam tafsir Yahudi. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya kenapa katakanlah mayoritas orang-orang Yahudi yang ada sekarang ini masih belum bisa menerima tentang Kristus itu. Kita bisa membaca misalnya dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 yang tadi Ibu Hakim kaitkan dengan Nazaret tadi ya. Ini karena ini Galilea kalau ini. Kalau tadi wilayah Yudea, Bethlehem, Yerusalem, sekarang wilayah Galilea. Yesaya 8 ayat 23 dan nanti Ibu persiapkan Matius 4 ayat 13 sampai 16. Ya. Yesaya 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan datang kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang, sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lalu sambung dengan Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16. Matius 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Stop. Sekarang ini ayatnya banyak sekali nih. Iya, 16. Yohanes 1 ayat 45-46. Baik. Yohanes 1 45-46. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nah, lewat ayat-ayat yang kita baca, pertama, nubuat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23, di mana kalau dahulu Tuhan merendahkan Zebulon Naftali. Ini konteksnya apa? Karena pada waktu perpecahan kerajaan Israel itu di masa Raja Salomo, Zebulon Naftali termasuk kerajaan utara. Kerajaan utara itu kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam yang terpisah dari putra Salomo yang namanya Rehabeam, yang banyak melakukan dosa-dosa, termasuk penyembahan kembali patung anak lembu emas, seperti yang terjadi di masa Keluaran, dipentaskan kembali di Samaria, ya wilayah yang akhirnya namanya nanti Samaria. Nah disitulah kemudian Zebulon Naftali itu tidak dipandang sama orang Yahudi. Karena tempat itu tempat yang tidak punya reputasi religius. Tempat di mana orang-orang Yahudi melakukan sinkretisme, penyembahan berhala, dicampur aduk dengan
Tuhan Israel. Makanya Zebulon Naftali nggak terpandang. Iya, iya. Lalu nubuat Yesaya mengatakan di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut. Jadi Zebulon Naftali akan kembali bersinar. Ya kan, maka bangsa-bangsa yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar, kan begitu kan? Iya. Kirinya di mana? Jalan ke laut itu via Maris. Jadi disebut derek hayam, jalan ke laut. Kemudian Aver Hayarden, seberang sungai Yordan. Gelil Hagoyim, yang diterjemahkan wilayah bangsa-bangsa lain, itu Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Makanya orang-orang Yahudi pada zaman Yesus membaca ini rancu. Bukankah Zebulon Naftali itu sudah kita benci? Iya. Tidak mungkin kebenaran datang di sana. Maka Nathanael ketika mendengar bahwa Mesias datang dari Nazaret, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Iya, betul. Jadi sejarah Yudaisme itu sejarah yang panjang, tidak bisa kita oversimplitisir dengan Yahudi menolak Yesus, yang nerima juga banyak. Nah, dan saya selalu mengatakan ini sejarah masih berlangsung, belum selesai. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Jadi Pak, sampai saat ini sebenarnya tidak semua orang Yahudi itu menolak ya Pak? Ya? Tidak. Di Israel ada komunitas Yahudi yang datang dari Polandia, datang dari Rusia. Iya. Mereka ini ya percaya Yesus. Bahkan ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Yerusalem dan berdoa di tembok ratapan, beliau mengangkat seorang vikar untuk mengurusi orang-orang Katolik Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi beriman Katolik, dan dia memakai liturginya pakai bahasa Ibrani. Ibrani ya. Lalu kalau di kalangan orang-orang Protestan itu ada yang namanya Messianic Jewish. Oke. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya Mesias. Cuma yang aliran Protestan ini kayaknya belum diakui. Sebab apa, Protestan itu kan pecah-pecah. Iya. Jadi mana posisi resmi yang diakui pemerintah itu karena ajarannya kan beda-beda. Tapi kalau yang Katolik ini justru Paus sudah mengangkat vikar khusus untuk orang-orang yang namanya Katulim Ifrim, orang-orang Katolik Ibrani. Jadi tidak semua orang Yahudi tidak percaya Yesua. Iya. Jadi ini kalau orang awam kan tahunya bahwa Israel menolak, Yahudi menolak Yesus ya Pak ya? Justru orang Israel itu sangat demokratis. Coba dilihat di Nazaret. Nazaret itu kan separuh Arab, separuh Yahudi. Betul. Tidak pernah ada larangan di mana orang Kristen itu dilarang ibadah Natal, dipersekusi, itu tidak pernah ada. Kebebasan beragama itu ada di Israel. Iya, tidak ada pemisahan. Bahkan yang namanya agama Druze, agama yang dianiaya karena dianggap sesat di wilayah Syria dan Lebanon dan Iran, ada di itu situ. justru ada di Israel. Yang terakhir kemarin itu dibela oleh pemerintah Israel karena dia mengalami penganiayaan dari kelompok garis keras itu. Lalu ada lagi kelompok yang namanya apa? Bahai. Bahai itu juga agama yang dianggap tidak resmi, yang diakui dan pusatnya besar di Haifa. Nah Pak, kalau orang Yahudi sendiri memahami konsep Mesias itu seperti apa Pak? Ini pertanyaan menarik. Ya. Jadi inilah penyebab kenapa jangankan orang-orang Yahudi pada masa yang berbeda, apalagi masa modern ya, di zaman Yesus sendiri, itu murid-muridnya juga mengharapkan Mesias itu beraneka ragam. Maka misalnya orang Eseni mengharapkan Mesias itu Mesias imam, Mesias Harun, sekaligus Mesias Israel, Mesias putra Daud misalnya. Jadi Mesias itu ya raja ya imam. Tapi di orang-orang Qumran mungkin dibedakan. Nanti Mesias imam ada sendiri, Mesias raja ada sendiri. Hanya pembacaan tentang teks-teks laut mati itu memang belum clear. Apakah di situ satu sosok yang perannya ganda ataukah dua sosok yang berbeda? Itu ada berbagai macam
pendapat. Pendapat. Cuman kalau di dalam teks Perjanjian Lama sendiri, Mesias itu memiliki 3 matra, ya, 3 aspek. Yang pertama, Mesias itu nabi, Mesias itu raja, Mesias itu imam. Nah, untuk itu bisa kita lihat ayatnya misalnya di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Mazmur 100 ini ya Pak, 110 ya. 110. Ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, di sini ada 2 jabatan kemesiasan. Iya. Yang pertama, Mesias itu raja. Disebutkan di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Dalam teks bahasanya itu Neum Hashem Ladoni. Berfirmanlah Tuhan, itu huruf besar semua. Huruf besar semua itu YHWH, Yod He Vav He. Biasanya dibaca dengan Adonai atau Hashem, nama di atas segala nama. Tapi bacaan akademis yang ditawarkan oleh para teolog Kristen di abad lalu itu Yahweh. Yahweh. Jadi firman Yahweh kepada Tuanku, Adoni. Adoni Tuanku. Jadi Mesias itu sang raja yang bergelar Adon. Adon itu Tuan. Tuhan. Tuan itu kan bahasa Melayu ya. Iya. Yang menjadi asal-usul kata Tuhan. Tuhan. Jadi Tuan atas segala Tuan itu dalam bahasa Melayu Tuhan. Jadi itu jabatan untuk Raja Mesias. Jadi ini juga dalam Mazmur 110 ayat 1 ini dalam sejumlah tafsir Yahudi juga ditafsirkan Raja Mesias. Misalnya Midrash Tehillim. Midrash itu semacam tafsiran Yahudi, Tehillim itu Mazmur. Bahwa yang disebut dengan Adon di sini adalah Malka Mesiha, Mesias yang akan datang. Jadi Mesias itu adalah raja. Tapi dia bukan raja yang bisa binasa, raja yang kekuasaannya terbatas, tapi raja atas segala raja. Maka duduklah kamu di sebelah kananku. Nah, duduk di sebelah kanan itu bukan berarti Allah di sebelah kiri, bukan. Karena bait suci pada zaman dahulu itu menghadap ke timur, dan di sini ada ruangan Maha Kudus, di mana sekinah atau kehadiran ilahi, hadirat Allah itu muncul, lalu sebelah kanannya itu istana Daud. Jadi artinya kalau duduklah kamu di sebelah kananku, berarti Mesias itu raja yang kekal. Karena sebelah kanannya ruang Maha Kudus di mana Allah itu hadir, itu disebut sebagai takhta Daud. Makanya dia akan disebut anak Daud, tahtanya kekal selama-lamanya. Itu aspek pertama, Mesias sebagai raja. Yang kedua, Mesias sebagai imam. Tuhan bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Mazmur 110 ayat 4. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Dalam kitab Taurat, imam itu harus keturunan Harun. Iya kan? Yesus keturunan Yehuda. Jadi tidak pas. Kalau keimamatan biasa, dia bukan keturunan Harun. Karena itu, maka kita bisa membaca dalam Ibrani pasal 7 ayat 14. Ibrani pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi Kristus lahir dari suku Yehuda. Sementara imam-imam itu tidak pernah berasal dari suku Yehuda. Maka kemudian keimamatannya disamakan dengan keimamatan Melkisedek. Ibu baca lagi ayat 3. Ya, ayat 3, demikian firman Tuhan. Ia tidak berbapa, tidak beribu.
tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itulah Melkisedek. Jadi Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu manusia biasa. Dia bukan malaikat, dia bukan datang tiba-tiba, enggak. Melkisedek itu kemungkinan Sem. Itu menurut tafsir Yahudi Rabbinik. Kenapa Sem? Karena Abraham itu hidup 10 generasi setelah Sem. Dan Sem masih hidup. Itu kalau kita hitung-hitung umur-umurnya tokoh-tokoh Alkitab. Umur Sem sampai sekian ratus tahun. Dan dia mati ketika melahirkan anaknya kesekian, itu masih hidup di masa Abraham. Nah, karena Sem itu kakek moyangnya Abraham. Sementara Lewi, Isakar, Naftali, Yehuda itu kan cucu-cucunya Abraham. Ya kan? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 suku. Jadi cicitnya Abraham. Jadi Melkisedek itu hadir sebelum Abraham, bahkan sebagai tanda taat otoritasnya di atas Abraham. Abraham membayar persepuluhan. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Itulah imam besar pertama untuk yang orang Yahudi sebutkan sebagai 7 hukum bagi keturunan Nuh. Itu hukum berlaku universal. Kita pernah membahas itu ketika kita berbicara tentang makanan koser dan tidak koser itu kan. Nah, jadi dengan demikian maka jelas sekali bahwa Yesus secara darah dia bukan keturunan Harun. Makanya keimamatannya lebih tinggi dari keimamatan Harun. Dan yang lebih tua dari keimamatan Daud dan sudah dinubuatkan dalam Raja Daud, Mazmur, itu engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut pola, menurut peraturan Melkisedek. Maka jabatan imam yang kedua adalah imam besar. Apa jabatan imam besar itu? Tugasnya mewakili bangsa Israel dalam pelayanan penebusan dosa setahun sekali pada saat Gerafirat atau Yom Kippur. Nah, di sanalah dia menjadi saliyah. Saliyah itu rasul, terjemahnya bahasa Arab. Dalam konteks inilah Yesus disebut rasul dalam perjanjian baru. Jadi bukan rasul seperti Islam, bukan. Yesus Rasulullah, ya, rasul dalam konteks imam besar. Jadi yang pertama raja, yang kekal, yang kedua imam besar, yang ketiga nabi. Nah, karena apa? Karena Mesias juga adalah pembebas. Kita bisa lihat Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Baik, demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Stop dulu. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Berarti di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Nabi Micherbeka, Miaheka, dan di antara saudaramu. Karena firman ini ditujukan secara khusus pada suku Lewi. Siapakah saudara Lewi? Bisa Yusuf, bisa Isakar, bisa Naftali, bisa Yehuda. Maka di antara saudaramu, di antara saudara Lewi. Di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel. Di antara saudaramu, di antara saudara-saudara suku Israel, yaitu Musa lahir dari suku Lewi, sukunya imam-imam tadi. Yesus lahir dari suku Yehuda. Makanya dalam dalam Ibrani pasal 7 ayat 14 tadi, bahwa Kristus lahir dari suku Yehuda. Lanjutkan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Stop dulu. Yang seperti Musa. Dalam hal apa? Bukan berarti Musa itu punya anak, punya istri. Mesias harus punya anak, punya istri. Saya juga punya anak, punya istri. Punya anak, punya istri. Itu bukan kesamaan-kesamaan yang umum seperti itu. Tapi kesamaan spesifik. Kenapa? Karena Musa itu adalah nabi pembebas. Dia membebaskan Israel dari penindasan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kristus pun juga adalah nabi pembebas.
Dia membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Betul. Makanya di perjanjian lama ada Paskah, di perjanjian baru juga ada Paskah. Iya. Paskah perjanjian lama itu adalah Paskah pembebasan dari tanah Mesir. Paskah perjanjian baru adalah Paskah pembebasan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Itu makna simboliknya, ya kan? Simbolnya Yahudi, roti dan anggur. Dalam perjanjian baru, inilah tubuhku, inilah darahku yang hadir dalam roti dan anggur. Cuma di dalam perjanjian lama ada potongan daging anak domba. Di perjanjian baru tidak ada. Karena Kristuslah anak domba Allah, penebus dosa dunia. Jadi itu maknanya tentang Kristus itu sebagai nabi. Jadi Yesus itu nabi juga. Maka dikatakan lihatlah inilah Yesus, Nabi Yesus dari Nazaret. Gak usah bingung. Berarti Yesus itu nabi, bukan Tuhan, bukan anak Allah lah. Itu kan perspektif Islam terhadap kita. Gak boleh. Kita tidak boleh memandang Islam dari perspektif kita. Karena Islam itu agama lain. Kristen agama lain, Buddha agama lain. Kita tidak boleh mencari pembenaran dari kitab suci Al-Quran ini loh. Yesus diakui di Al-Quran, Yesus diakui di Al-Quran, Yesus diakui di hadis. Nggak boleh. Karena apa? Itu bukan kitab kita. Dan kita tidak boleh mengintervensi tafsirannya orang lain. Bahwa dalam Islam Isa itu nabi, silahkan. Nabi menurut pengertian Islam. Tapi bagi kita Yesus itu juga nabi dalam pengertian ini tadi, bukan pengertian Islam gitu loh. Begitu juga berharap ya supaya negara kita ini aman. Kalau Islam ya sudah kitabnya Al-Quran saja, tidak usah ngurusi tafsirannya kitabnya orang lain itu yang menciptakan kegaduhan demi kegaduhan. Kalau orang mau pindah agama ya silakan, nggak usah diheboh-hebohkan. Iya betul. Ya sekarang ini kan diheboh-hebohkan. Ini kan Natal 25 Desember dibikin hari mualaf sedunia. Itu kan sebetulnya kan kayak kurang pede. Kenapa hari itu nggak ditentukan menurut tahun hijrah? Kenapa harus ikut tahunnya Masehi? Saya kira itu bagaimana di satu pihak kita menjaga kerukunan, tidak mengintervensi kamarnya orang lain, tapi kita urusi rumah tangga kita masing-masing. Itu kunci bagaimana kita rukun. Benar, nah ini tadi Mesias itu imam, nabi, raja. Iya. Lanjut. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya aku akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataannya yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, jadi konteksnya apa? Orang Israel itu kan ketakutan. Ketika dia melihat fenomena kehadiran ilahi saat Tuhan memberikan Asyeret Hadivarim, 10 perintah Tuhan, api di langit, kilat petir menyambar-nyambar, dan Musa membawa dua loh batu. Mereka ketakutan, mereka takut mati. Aku tidak mau lihat fenomena yang seperti ini lagi. Maka kemudian Tuhan menjawab doa mereka, permohonan kamu itu baik. Dalam konteks itulah maka Tuhan akan memberikan seorang nabi di antara saudara mereka, seorang nabi pembebas yang perannya seperti Musa, tetapi dia akan menyapa umatnya tidak seperti fenomena yang mereka takut mati itu. Maka Yesus itulah nabi yang seperti Musa. Ya, saya kira itu. Baik, kita lanjut ya Pak Bambang ya. Penjelasan yang sangat jelas dan gamblang buat kita dan pemirsa.
Pak, sebagai orang Yahudi, apakah di antara murid-murid Yesus itu juga ada, Pak, yang mengharapkan Mesias itu seperti yang diharapkan orang Yahudi pada umumnya? Secara khusus raja. Ya, Kalau Mesias sebagai nabi mungkin itu tidak sulit diterima. Tapi Mesias sebagai raja itu yang mereka sulit. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel itu kan posisinya dijajah Roma. Dan dia kepingin Mesias itu Mesias pembebas secara politik, bukan sekedar rohani. bukan rohani. Nah, sementara Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Untuk lebih jelas coba kita baca Iya, iya, iya. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 54 dulu. Baik, Pak. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini tema yang paling berat bagi Iya. murid-murid Yesus. Dia mengharapkan Mesias itu adalah Mesias yang apa? Yang menjadi raja. Raja. Secara Mesias fisik yang ya, Pak, secara ya? fisik, Iya, Mesias secara fisik, ya. pembebas. Betul. Dan itu tampak sekali gambaran semacam itu. Sebelum kita lanjutkan di ayat 66, Iya. kita baca Lukas 24 ayat 18 sampai 21 dulu. Baik, Pak. Lukas 24 ya. Ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, apa yang diharapkan? Dia pembebas Israel. Ya, secara fisik. Tapi nyatanya, masa Mesias harus mati? Itu yang paling berat bagi murid Yesus. Ya, ya, ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi pada umumnya. Orang Yahudi yang sudah menjadi murid Yesus pun tidak selalu paham dengan jalan itu. Maka kita lanjutkan Yohanes pasal 6 ayat 66 dan 67. Yohanes pasal 6 ayat 66 dan 67. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, ini clear sekali. Yesus tidak hanya punya 12 murid. Iya. Makanya kita melihat tadi di Lukas pasal 24, seorang murid namanya Kleopas. Jadi murid-murid Yesus bukan hanya 12. Iya. Dia punya 12 murid, Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, ya, kemudian Yohanes anak Zebedius. Tapi dia juga punya 70 murid. Iya. Di dalam Lukas pasal 10 itu disebutkan 70 murid Yesus. Tidak semua disebutkan namanya, tapi salah satu murid itu adalah Kleopas. Kleopas ya. Menurut catatan sejarah gereja yang harus dipercaya karena itu munculnya pada pada era paling awal. Tanpa membaca ini kita nggak tahu Injil pertama ditulis Matius, Iya, Injil kedua ditulis oleh Markus karena itu judulnya saja. Teks pasal dan ayatnya kita tahunya dari sejarah gereja. Salah satu murid yang mundur itu adalah Markus sama Lukas. Ini catatan dari Hippolytus yang menulis sekitar tahun
220-an dia meninggal kan. Berarti sebelum itu. Murid itu yang mundur itu antara lain Markus sama Lukas. Kenapa dia mundur? Karena dia tidak tahan mendengar perkataan Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tapi kemudian ketika Yesus menampakkan diri kembali, Kleopas yang mau jalan ke Emmaus ternyata disertai langsung oleh Yesus. Dan dia begitu sampai ke dalam rumah, Yesus disuruh masuk karena hari sudah petang, silakan masuk. Begitu Yesus memecahkan roti, mereka ingat itu Yesus. Ingat perkataan Yesus. Tapi begitu mereka ingat itu Yesus, Yesus sudah pergi di antara mereka. Jadi apa yang membuat mereka sadar itu Yesus? Memecah-mecahkan roti. Inilah tubuhku, inilah darahku. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang Yahudi kebanyakan yang tidak paham bagaimana dia harus memberikan dagingnya sendiri, tubuhnya sendiri. Bahkan ada bukti secara historis, secara sejarah, catatan-catatan Romawi, catatan-catatan Yunani pada abad kedua. Orang Kristen mula-mula itu disebut kanibal, makan daging manusia. Jadi rupanya mereka salah interpretasi, bahwa sabda Yesus bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu dipikirnya mereka makan daging manusia. Wih, kejam sekali manusia bisa dibantai untuk dimakan. Padahal itu simbolis. Lah itulah makna dari perjamuan kudus atau makna dari Ekaristi. Nah, murid-murid yang mundur itu akhirnya balik ke pelayanan. Nanti suatu saat kita bahas lagi. Apakah Markus muridnya Yesus? Apakah Lukas saksi mata? Kita akan bahas kembali. Ini sangat menarik Pak Bambang ini. Iya, karena selama ini kalau kita membaca ya buku-buku kekristenan kan, Lukas bukan saksi mata, Markus bukan saksi mata. Kenapa? Karena Alkitab dipisahkan dari sejarah gereja, tidak bisa. Betul. Alkitab itu lahir dari gereja. Jadi gereja ada dulu baru Alkitab. Betul. Alkitab itu tidak pernah turun dari langit baru kemudian ada gereja. Gereja ada baru Alkitab ditulis. Nah itu penting ya, karena gereja berdiri pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem tahun 33 Masehi. Perjanjian baru paling awal ditulis tahun 50. Berarti antara tahun 33 tahun 50 gereja tidak punya perjanjian baru. Dan itu yang menandai adalah perjamuan suci, bahwa Kristus itu tubuh dan darahnya itu benar-benar menghidupi gereja mula-mula itu. Luar biasa. Nah itulah sebabnya kenapa orang Yahudi kebanyakan menolak. Jangankan kok sampai yang di luar murid Yesus sendiri tidak paham itu kan. Ya, Pak. Makanya yang mundur itu bukan 12 murid loh, karena di ayat 67 di situ jelas bahwa Yesus berkata pada 12 muridnya, apa kalian mau pergi juga? Berarti yang mundur itu bukan 12 murid, tapi 70 murid. Nah 70 murid itu antara lain Markus sama Lukas. Pertanyaannya sekarang, kenapa 12, kenapa 70? Karena 12 itu simbolnya Israel. Berarti Yesus itu adalah juru selamat untuk orang Israel. Tapi Yesus juga mengatakan, ada domba-dombaku dari kandang yang lain. 70 itu simbolnya bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Karena di dalam Kejadian pasal 10, keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70. Maka 70 bangsa-bangsa. Jadi Injil bukan hanya untuk 12 suku Israel, tapi untuk 70 bangsa-bangsa di luar Israel. Semua itu bukan sekedar kebetulan. Itu memiliki makna. Ini menarik sekali Pak Bambang. Tapi mungkin ini nanti di lain waktu ya Pak kita bahas ya Pak. Kita lanjut lagi yang tema kita kali ini ya Pak ya. Bagaimana Pak Bambang tanggapan orang Yahudi terhadap kekristenan dari dulu sampai saat ini Pak? Nah, itu panjang ya, tapi boleh saya persingkat gini. Pada masa sebelum hancurnya Bait Suci, Kristen itu belum beda dengan Yahudi. Jadi mau orang Parisi percaya ada Taurat lisan, mau orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, mau orang Eseni tidak percaya dengan kesucian kota Yerusalem, itu nggak masalah. Itu dianggap jalan hidup yang setara. Termasuk orang Kristen.
Yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, mereka beribadah di sinagoge yang sama. Petrus pergi ke sinagoge, Yesus pergi ke bait suci mengajar, karena dia orang Yahudi. Jadi orang-orang mengatakan Kristen membajak Tauratnya Yahudi itu benar-benar orang yang paling tidak ngerti sejarah itu. Jadi mereka itu dipikirnya kekristenan itu agama yang dicabut dari akar budaya sepenuhnya dari barat, nggak bisa begitu. Sampai ada pertanyaan, kalau Yesus itu ada di Yerusalem, kenapa pusatnya gereja ada di Roma, misalnya Roma Katolik? Ya karena pusat pemerintahan dunia saat itu di Roma. Itu sama dengan orang bertanya, kalau Bung Karno itu berasal dari Blitar, kenapa dia di Jakarta? Ya karena dia presiden. Pusat pemerintahannya di Jakarta. Kan begitu kan? Betul. Nah ini hal-hal seperti ini ya memang harus dilawan dengan edukasi. Karena panjang ya. Terus kedua, pada waktu pertama kali itu Yohanes dan Paulus naik ke Bait Allah untuk berdoa. Berdoa secara apa? Secara Yahudi. Itu doa petang namanya minkah, sembahyang minkah. Tapi ada kejadian. Ketika kemudian bait suci itu hancur. Nah, bait suci hancur kan tahun 70 Masehi, perang Yahudi pertama. Tahun 62 Masehi itu dicatat dalam sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus. Yakobus saudara Kristus uskup Yerusalem itu dibunuh dengan dirajam batu oleh orang-orang Saduki. Karena penguasanya kan Saduki. Orang Parisi membela dia. Itu catatan sejarah. Jadi orang Parisi membela dia. Ini membenarkan teks para rasul. Bahwa di abad pertama banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya pada Yesua Mesias. Tapi sejarah kan itu kan penuh dinamika. Setelah kemudian bait suci hancur, terjadi sesama Yahudi ini saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih. Nah, kira-kira seperti itu. Maka terjadi perpecahan pertama Yahudi dengan Kristen. Lalu orang Yahudi kan tinggal Parisi. Saduki sudah hilang lacak, Eseni nggak tercatat, hanya Parisi. Lalu terjadilah perpisahan antara orang-orang Yahudi yang percaya Yesua dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesua. Lalu orang-orang Yahudi yang menolak Yesua itu menyelenggarakan semacam konsili atau muktamar di kota Yamnia. Yang menyelenggarakan siapa? Orang-orang Parisi. Lalu orang Parisi mengeluarkan kutukan terhadap orang-orang Nosrim. Nosrim itu pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, kutukannya kalau saya bacakan itu di sini bisa dilihat ya. Tulis saja Birkat Haminim. Itu munculnya begini. Vehan Nosrim Vehaminim Kirega Yufitu Yimhu Misefer Hakayim Ve'im Sedikim Al-Yiktefu. Kiranya orang Kristen atau orang Nasrani atau orang Nosrim dan orang sesat lainnya binasa seketika dan namanya dihapuskan dari kitab kehidupan dan dihapus dari bilangan orang-orang yang benar. Sejak saat itu Kristen berjalan sendiri, Yahudi berjalan sendiri. Sampai hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena perbedaan ini ya Pak. Perbedaan itu, tapi ya sejarah terus berlangsung. Iya betul, luar biasa. Jadi ini pemahaman ini yang jarang kita dengar Pak. Tapi pada sore hari ini kita bersyukur kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang luar biasa dari Pak Bambang. Tinggal satu lagi Pak pertanyaan saya Pak. Iya silakan. Bagaimana Pak perkembangan dialog antara Yahudi dan Kristen pada zaman sekarang ini? Oke. Ya jadi gini, tadi kan orang Yahudi pertama menolak orang-orang Nosrim ya. Tapi yang ditolak bukan hanya Nosrim, itu kan orang-orang Yahudi Parisi. Yang ditolak juga orang-orang Saduki. Makanya Vehan Nosrim Vehaminim, orang-orang Nosrim pengikut Yesus dari Nazaret, dan Haminim, min itu sesat. Minim orang-orang sesat. Siapa orang-orang sesat? Mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Siapa itu? Saduki. Jadi di mata orang Parisi, Saduki sesat. Siapa lagi? Orang-orang yang disebut Epikusim. Epikusim itu filsafat Yunani Epikuros. Yang tidak percaya
bahwa Taurat itu apa adanya berasal dari aslinya. Jadi yang menyangkal keaslian Taurat itu disebut Epirkusim. Di zaman modern, menurut Rabi Rambam, Rabi Moshe ben Maimun, orang Muslim. Jadi yang disesatkan bukan hanya orang Kristen, Muslim juga dianggap sesat. Dianggap sesat ya. Itu yang di masa modern. Itu bisa dibaca di Hilkot Tesufot Rambam. Rambam itu Rabi Moshe ben Maimun nomor 149. Dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Clear. Karena Muslim dianggap epikurusim. Karena dia tidak percaya bahwa Taurat itu asli. Yeah. Kalau cocok, Taurat dianggap benar. Tapi kalau nggak sesuai dengan pandangannya, Taurat dituduh palsu. Kira-kira seperti itu. Nah, Kristen disalahkan pada tafsir. Karena kamu menyandingkan Yesus di samping Bapa surgawi, kamu telah melakukan dosa yang namanya situf. Situf itu politeisme. Itu untuk beberapa orang Yahudi. Ketegangan terus berlangsung. Nah, karena Kristen dikutuk Yahudi, Kristen balas mengutuk. Maka gereja sejarah agama itu saling kutuk mengutuk juga ada juga. Luar biasa. Di Katekismus Romanum, kemudian orang Yahudi itu dikutuk sebagai Deicidium, pembunuh Kristus, pembunuh Tuhan. Tetapi juga Yahudi pengkhianat. Nah, itu menarik. Pada Konsili Vatikan kedua, karena perkembangan dialog antara Yahudi dan Kristen yang semakin akrab, maka Paus lewat konsili itu memutuskan bahwa sebutan Yahudi pengkhianat harus dihapus. Karena kan tidak semua orang Yahudi kan. Iya, betul. Kita ini jangan berpikir hantam kromoisme. Iya. Kenapa Yahudi menolak Yesus seperti pertanyaan Ibu? Iya. Tidak semua Tidak Yahudi semua, juga. ya. Yang menerima juga ada gitu. Iya. Kenapa orang Islam itu jahat? Ya tidak semua orang Islam lah. Betul. Kalau ada segelintir orang Islam yang intoleran, mengganggu gereja, itu kan hanya sekelompok. Kan tidak semua Islam seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai kita memukul rata kelakuan satu kelompok agama representatif mewakili seluruh kelompok itu. Maka di Vatikan II itu dikatakan bahwa Yahudi tidak lagi disebut sebagai pengkhianat. Yahudi tidak disebut sebagai pembunuh Kristus. Karena apa? Yang menandatangani kematian Yesus itu kan orang Saduki. Imam besarnya kan Saduki. Saduki ya. Ada imam-imam yang baik. Ya. Nikodemus, apa itu bukan imam? Betul. Nikodemus yang anggota Sanhedrin itu muridnya Yesus. Jadi ya konflik itu kan muncul setelah kutub mengkutub agama itu berpisah. Sebelumnya ketika menjadi satu, ya kita kalau ada perbedaannya kita bisa selesaikan, bukan kemudian tantangan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu budaya abad pertengahan. Betul. Budaya sekarang itu bagaimana kita itu mengintegrasi, bukan memecah belah. Betul. Ya. Nah itu perkembangannya seperti itu. Maka ketika Bung Karno, nah ini menarik ini, Bung Karno itu baru dari kunjungan di Roma. Lalu dia mau datang ke Kairo ketemu dengan sahabatnya, Presiden Gamal Abdul Nasir. Dia mengatakan, juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Dia lulukan Bung Karno itu, antara lain di koran Al-Akram. Kenapa mereka mengharapkan Bung Karno disebut sebagai pahlawan bagi bangsa Arab? Diharapkan Soekarno bisa menekan Roma untuk tidak jadi mencabut Yahudi pengkhianat. Untuk tidak jadi mencabut Yahudi pembunuh Yesus. Nah, padahal Quran ditafsirkan bahwa Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan dengan orang lain. Lah apa lupa ayatnya? Ayatnya sendiri mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin sufiya lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Lah kenapa disuruh menghapus? Maka beragama itu jangan berselingkuh dengan politik. Betul. Kalau sudah politik itu merusak segala-galanya. Iya. Agama itu lahir dari degup kesadaran nurani yang terdalam. Untuk mengasihi bukan membenci. Untuk membangun jembatan bukan membangun tembok. Nah inilah spirit agama yang sejati yang diajarkan oleh Kristus. Barang siapa tidak melawan kamu, dia ada di pihak kamu. Iya. Nah, kabar baik, saya menerima WA dari seorang
sahabat saya, Rabi Yakub Baruk di Sinagoge Tantondanu. Pak Bambang, ini deklarasi Yahudi yang ditandatangani oleh para rabi Yahudi Rabinik dari tahun 2015. Itu ditandatangani sekitar 26 rabi yang ada di Israel, di Kanada, di Amerika, di Eropa. Intinya, kira-kira judul deklarasinya itu adalah melakukan kehendak Bapa kita di surga. Membangun persahabatan Yahudi Kristen. Oh, itu luar biasa. Pertama, gereja minta maaf atas kesalahan-kesalahan di masa lampau. Sadar atau tidak sadar yang menyebabkan gerakan antisemitisme. Ketika orang Yahudi dianiaya bahkan digenosida pada zamannya Hitler, ya. Kalaupun gereja punya salah sekecil apapun, dia ikut berperan atau tidak tegas, gereja minta maaf. Itu luar biasa. Oh ya, luar biasa. Mana ada dunia ini orang pernah bersalah, ya kan? Yang kedua, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada antara Yahudi dan Kristen, termasuk orang Yahudi yang tidak bisa menerima tafsiran Kristen tentang kemesiasan Yesus, tidak ada masalah, tapi tetap membangun persahabatan. Kalau orang Yahudi masih menunggu Mesias akan datang untuk yang pertama kali, Kristen juga percaya Mesias akan datang. Tapi yang kedua kali, second coming of Jesus Christ itu menjadi indah. Sama-sama keduanya menyadari perbedaan, tapi terlepas dari perbedaan ada banyak persamaan. Antara lain, kedua agama berakar pada monoteisme etis Abraham. Makanya Rabi Yakub mengatakan, ini loh Pak, penegasan bahwa Kristen tidak menyembah berhala. Bahkan yang menarik, dalam dokumen itu diakui bahwa melalui Yesuslah Taurat itu mendunia. Melalui Yesuslah hukum Nuh diajarkan pada seluruh dunia. Hukum Nuh itu orang Kristen yang memberi ruang kepada bangsa-bangsa lain yang mengikuti perjanjian Nuh, ya. Tidak membunuh, tidak menyembah berhala, tidak melakukan imoralitas seksual, dan seterusnya itu, percabulan dan sebagainya. Itu dianggap melakukan hukum Nuh. Meskipun dalam hukum Nuh, babi tetap boleh dimakan. Itu saya selalu ingat-ingatkan. Sebab jangan sampai orang luar Yahudi ditaklukkan pada hukum Yahudi, itu melampaui orang Yahudi sendiri. Dan yang kedua, mungkin dokumen ini bisa untuk memperbaiki kesalahpahaman terhadap Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu kan paling disalahpahami oleh bukan hanya di luar Kristen, orang Kristen sendiri yang nggak paham-paham itu juga mau ikut-ikut menolak Rasul Paulus. Misalnya, kenapa Paulus membatalkan sunat? Mana pernah Paulus membatalkan sunat? Di Galatia, ya betul. Yang dilarang sunat oleh Paulus itu Titus. Titus itu orang Yunani. Memang orang Yunani tidak berlaku hukum sunat. Sunat itu berlaku bagi Yahudi. Tapi Paulus menyunatkan Timotius di Kisah Rasul pasal 16. Karena Timotius itu mamanya orang Yahudi. Ini harus dipahami. Maka Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Karena gini, kalau orang bukan Yahudi menjadi Yahudi pada zaman dulu itu ada dua jalan. Orang Yahudi hidup di lingkungan masyarakat Israel. Kalau dia menjadi Yahudi, itu namanya ger sedek, namanya proselit. Proselit itu ya orang Yahudi, karena orang bukan Yahudi misalnya, karena menjadi Yahudi, misalnya Herodes Agung, Antipater bapaknya menjadi Yahudi, dia disunat. Dia harus melakukan seluruh hukum Yahudi. Tidak boleh makan unta, tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan daging babi. Seluruh Taurat harus dilakukan. Tapi ada jalan kedua, orang bukan Yahudi yang hidup di negara Israel, dia cukup mengikuti hukum Nuh. Itu namanya ger tosaf. Nah, ger tosaf itu dia tidak disunat memang, karena dia bukan Yahudi, dia tidak proselit ke agama Yahudi. Karena dia tidak disunat, dia cukup melakukan hukum Nuh.
Tidak perlu melakukan seluruh hukum Musa yang disebut 613 hukum Musa. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu cocok dengan traktat Sanhedrin. Kalau kamu bersunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Musa. Di mana salahnya Paulus? Nah, yang saya sayangkan, Kristen-Kristen sendiri tidak paham ini. Karena dipikirnya kita ini ikut-ikut hukum Yahudi. Sejak kapan orang bukan Yahudi ikut hukum Yahudi? Kalau kita orang Tionghoa, orang Manado, orang Jawa ya tetap makan celeng, tidak apa-apa. Itu kan makanan para raja nenek moyang kita. Kenapa ikut-ikut Yahudi? Nah, semoga percakapan-percakapan semacam ini seperti yang dilakukan dalam saling memahami antara Yahudi dan Kristen itu menjadi spirit kita bersama untuk membangun persaudaraan, bukan sekedar dengan Yahudi, tapi dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan yang lainnya. Seperti tema kita kemarin, tidak sama tetapi bisa bersama-sama. Ini luar biasa. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain?
siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.